Pyo memukuli Sohyok. Sohyok melawan dan mereka berdebat tentang arti perang dan akibatnya. Tiba-tiba dari luar terdengar suara tembakan. Lee Sang-ok sedang menyandra seorang prajurit dan menanyakan keberadaan anggota peletonnya. Giyong dengan kesal bilang kalau mereka sudah mati saat perang di Pohang. Sang-ok yang masih tidak terima dengan kenyataan memanggil Il-yong. Biarpun dicegah oleh pasukannya, Il-yong tetap menghampiri Sang-ok. Lalu Il-yong meletakkan senjata Sang-ok ke dadanya sambil memintanya mengingat tragedi Pohang. Sang-ok hanya bisa menangis tersungkur. Tapi saat Il-yong berbalik, dia tiba-tiba menembaknya dari belakang. Beruntung tembakannya tidak mengenai organ vital dan Il-yong pun masih selamat. Lalu di sini kita diperlihatkan flashback saat perang di Pohang. Tentara Korsel yang sudah terdesak berusaha kabur dengan kapal. Tapi sayangnya kapalnya hanya satu dan peletonnya Sang-ok tidak kebagian tempat. Tapi mereka tetap memaksa menaiki kapal itu hingga membuat kapal tidak bisa berlayar. Terjadi saling tembak sesama tentara Korsel yang berada di atas kapal dan di luar. Hingga salah satu tembakan menggores wajah Sohyuk yang saat itu masih culun. Mereka pun berhasil menaiki kapal. Dan dengan gilanya, Il-yong berdiri ke belakang senapan mesin lalu menembaki seluruh anggota peleton Sang-ok. Il-yong yang merasa bersalah hendak menembak dirinya sendiri. Tapi Sohyuk berhasil mencegahnya. Lalu Sohyuk meminta semua yang di kapal untuk tidak menyalahkan Il-yong. Karena berkat dia, mereka bisa selamat. Akhirnya mereka mendukung Il-yong, bahkan Sang-ok sendiri mengatakan kalau anggota peletonnya telah gugur karena perang. Setelah flashback, Sang-ok ditangkap dan dipindahkan dari camp bersama bocah-bocah kecil yang ingin ikut. Sementara di pihak Korut, mereka sedang menyusun strategi untuk mengakhiri peperangan. Mereka yang mendapatkan bantuan pasukan dari Cina berencana untuk menyerbu sarang aligator. Kapten Yo yang tahu Korut mendapatkan bala bantuan dari Cina memerintahkan pasukannya untuk meladeninya. Tapi Il-yong menolak karena mereka pasti kalah jumlah. Namun dengan keras kepalanya, Kapten Yo malah menyebut Il-yong pembangkang dan menodongkan pistolnya. Akhirnya mereka harus menuruti arahan konyol Kapten Yo. Malamnya, pasukan aligator bersiap di posisi menunggu lawannya. Dan hujan pun tiba-tiba turun dan menghalangi pandangan mereka. Dari kejauhan mulai terlihat pasukan musuh yang jumlahnya terlalu banyak. Dan mereka mulai baku tembak. Yeonpyo, Sohyok, dan Giyong melapor ke Kapten Yo kalau mereka akan kalah dan memintanya untuk menarik mundur pasukan. Lalu Kapten Yo menghubungi markas pusat dan ternyata mereka tidak mengizinkan untuk mundur. Giyong pun marah karena markas pusat tidak tahu situasi di sini. Dan buruknya Kapten Yo malah menodongkan pistolnya ke Giyong karena membangkang. Yeonpyo menenangkan Kapten Yo dan tiba-tiba Sohyuk menembak kepala Kapten Yo. Lalu dia berkata kapten mati karena hukum militer dan dia yang sekarang yang akan memimpin. Sohyuk menyuruh pasukan untuk mundur. Tapi Yeonpyo yang tidak terima menodongkan pistolnya kembali ke Sohyuk. Dan Sohyuk menantang Eunpyo untuk membunuhnya. Tapi setelah itu dia harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan sisa pasukannya. Eunpyo yang tidak sanggup hanya bisa menurunkan pistolnya. Dan saat sedang kabur, Giyong terkena tembakan di kakinya. Hyosam yang hendak menolongnya justru terkena bom dan gugur. Saat mereka sudah terkepung, tiba-tiba Kapten Il-yong dan pasukannya datang untuk membantu. Akhirnya mereka berhasil mengalihkan perhatian musuh dan pergi kabur. Mereka berjalan tanpa henti hingga pagi. Yeonpyo dan Sohyuk pun kembali berdebat tentang pembunuhan kapten. Dan tiba-tiba seorang prajurit tertembak oleh penembak jitu. Bahkan Sohyuk juga terkena tembakan di perutnya. Mereka lalu pergi berpencar untuk mengalihkan Taekyong. Tapi Eunpyo berbalik dan mengikuti arah perginya Sohyuk. Sohyuk pun bersembunyi di balik pohon dan berhasil membalas tembakan Taekyong. Dia menopang senjatanya dengan tangan yang tertembak, namun saat melihat wajah Taekyong, dia tak tega untuk menembaknya. Yeonpyo pun datang tapi dilarang mendekat oleh Sohyuk. Dan sebuah peluru melesat tepat mengenai dadanya. Di akhir hayatnya, Sohyuk berbincang dengan kawan lamanya.
Yeonpyo masih berusaha untuk menyelamatkan Sohyuk. Sohyuk memberitahu kalau pasukan aligator dan korut sudah banyak saling membunuh dan mereka pantas untuk masuk ke neraka. Bahkan itu lebih baik daripada harus berperang. Dan sebelum tembakan terakhir dari Taekyong, Sohyuk bilang dia bahkan tidak ingat wajah ibunya. Lalu Sohyuk pun gugur di depan Eunpyo oleh calon istri masa depannya. Di sini kita diperlihatkan pasukan korut sedang membuka kotak pertukaran dan menemukan banyak barang di situ. Taekyong membaca sebuah surat yang ternyata dari Sohyuk. Dia tidak sanggup untuk membaca suratnya karena isinya adalah janji Sohyuk untuk menjaga keluarganya. Tidak lama seorang prajurit memberitahu kalau perang telah berakhir. Begitu juga di markas aligator, pengumuman gencatan senjata sudah tersiar. Dan semua orang bersorak gembira. Hingga Eunpyo yang sedang menggendong jasad Sohyuk pun datang. Sorak-sorai mereka terhenti dan digantikan tangisan kesedihan. Mereka sangat terpukul karena kematiannya tepat saat perang akan berakhir. Tembakan penghormatan mengiringi perginya jasad Sohyuk sebagai pahlawan. Dan perjanjian gencatan senjata ditandatangani di Panmunjeom oleh pihak Korsel yang diwakili sekutu dan korut oleh Kim Il-sung pendiri Korea Utara serta sekutunya Cina. Di sini kita diperlihatkan pasukan aligator sedang membersihkan dirinya di sungai. Lalu tentara korut pun melintas. Mereka yang masih terbiasa perang dengan refleks saling mengancungkan senjatanya. Kapten Jong-hyun melemparkan gelas mirasnya ke arah Il-yong. Lalu Il-yong dan pasukannya mengucapkan selamat tinggal pada tentara korut. Mereka yang sebenarnya bersaudara terpaksa harus dipisahkan oleh kejamnya dunia. Tiba-tiba Eunpyo mendekat mendatangi Taekyong. Dia mengeluarkan foto Taekyong yang disimpan oleh Sohyuk dan memberikannya lagi ke Taekyong. Taekyong melihat foto itu dan di baliknya ada nama Sohyuk. Seorang komandan mendatangi kompi aligator dan membacakan isi perjanjian gencatan senjata. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953 pukul 10 pagi. Namun, ya ada namunnya, sebuah kata hubung yang bisa membalikan keadaan. Ternyata perjanjian itu baru berlaku tanggal 27 Juli 1953 pukul 10 malam. Sehingga masih ada 12 jam lagi sampai perjanjian itu resmi diakui. Lalu sang komandan memerintahkan Kapten Il-yong untuk memimpin pasukan aligator dan bertempur habis-habisan sampai nanti malam. Setali 3 uang, di pihak korut pun mereka diperintahkan untuk bertempur habis-habisan di sisa waktu yang ada. Suasana hati yang sempat cerah kembali berubah menjadi mendung. Kapten Il-yong pun menyemangati pasukannya dan memberitahu asal-usul nama aligator di kompinya. Aligator mengerami sekitar 50 telur. Tapi lebih dari setengahnya dimangsa oleh hewan lain. Dan sisa telur yang berhasil menetas akan menjadi pemangsa untuk hewan lain. Dan hanya ada 1 atau 2 saja yang berhasil bertahan. Yang berhasil bertahan itulah yang akan menjadi penguasa rawa. Dan pasukan aligator yang tersisa inilah yang akan menguasai Bukit Aerok. Akhirnya mereka bersiap di sela-sela parit. Cuaca saat itu berkabut, seakan menghalangi pertumpahan darah ini. Beberapa dari mereka mulai menangis karena harus kembali berperang. Dan tiba-tiba terdengar suara nyanyian lagu tentara di garis depan dari sisi utara. Tentara korut menyanyikan lagu yang mencerminkan nasib para pejuang garis depan dengan hikmat. Lalu tentara Korsel juga menyambutnya dengan ikut bernyanyi. Tapi tidak lama kabut berangsur-angsur menghilang. Kedua pihak pun kembali bersiaga. Pesawat mereka datang dan mengebom wilayah korut. Pasukan korut berhasil bertahan di dalam bunker. Dan setelah pesawat itu pergi, pertempuran terakhir di Bukit Aerok pun dimulai. Dengan gagah beraninya, pasukan Korsel dan korut saling memperjuangkan wilayahnya. Satu persatu tentara dari kedua pihak berguguran. Bahkan saat amunisi mereka sudah habis, mereka saling membunuh menggunakan senjata apa adanya. Di tengah pertempuran sengit itu, pesawat Amerika kembali datang dan mengebom mereka. Il-yong pun menelpon markas pusat untuk meminta menghentikan serangan udara. Tapi permintaannya tidak ditanggapi dan dalam sekejap para tentara Korea tewas mengenaskan.
Taekyong yang selamat mencoba menembaki sisa-sisa tentara Korsel. Lalu datang Eunpyo dan terkena tembakannya di kaki. Naasnya pelurunya habis dan dia mencoba membunuh Eunpyo dengan belati. Tapi Taekyong yang seorang wanita kalah tenaga dengan Eunpyo. Dan Eunpyo berbalik menyerangnya hingga menancapkan belati itu ke jantung Taekyong. Sedangkan Ilyong yang telah kehilangan tangan kirinya berusaha membersihkan sisa-sisa tentara korup. Tapi dia terkena ranjau dan ditembak mati oleh Kapten Jonghyun. Malamnya di dalam bunker, Jonghyun yang tersisa dari pasukan Koret didatangi oleh Eunpyo, satu-satunya yang tersisa dari pasukan Korsel. Kapten Jonghyun sudah terluka sangat serius dan sedang menunggu ajalnya. Eunpyo pun bertanya tentang arti perang yang dulu dikatakan oleh Jonghyun. Tapi Jonghyun sudah lupa karena terlalu lama dia di medan perang. Lalu pengumuman penghentian perang terdengar dari radio. Mereka hanya menertawakan pengumuman itu. Dan tidak lama Jonghyun pun gugur. Dan film ditutup dengan Eunpyo yang menyusuri bukit Airok dengan hamparan mayat di keempat sisinya. Dan film pun selesai. Gimana Bro Bre tentang pembahasan film ini? Sangat menegangkan dan melemaskan bukan? Gue pribadi saat menonton film ini dan membacakan narasi ini hampir meneteskan air mata Bro Bre. Sedih sekali rasanya jika kita harus saling berperang. Kita memang berbeda, tapi bukan untuk mencela. Kita memang tak sama, tapi bukan yang paling sempurna. Semoga kita bisa saling menghormati perbedaan ya Bro Bre. Karena aku bisa sempurna karena kamu. Terima kasih sudah menonton video ini ya Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.